Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya, Ong Handoko Kurniawan, dalam episode kelima podcast saya dengan judul Menembus Batas. Saudara terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan, tentunya kita sepakat kalau saya katakan bahwa kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada di atas muka bumi ini. Mari kita belajar dari sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan, maka pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Sesampainya di sana, ia mendapati kubur itu telah kosong. Maria kemudian menceritakan apa yang telah dilihatnya di kubur Yesus kepada murid-murid Yesus sambil berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Murid-murid Yesus menjadi ketakutan dan pada malam harinya mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka mengunci semua pintu. Mereka takut pada apa yang ada di luar, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Kematian Tuhan Yesus saja sudah sangat menguncangkan hati para murid, dan sekarang ditambah lagi dengan kubur Yesus yang kosong. Dalam kondisi hati dan jiwa yang sangat terguncang, tiba-tiba muncullah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid membawa suatu perubahan yang luar biasa. Mereka yang semula ketakutan, tertekan, seketika lenyaplah perasaan itu dan murid-murid bersukacita kembali ketika mereka melihat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kondisi yang dialami para murid mungkin sedikit banyak sama dengan kondisi saat ini. Kita hidup di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Banyak orang menjadi takut dan tidak bebas beraktivitas. Mau tidak mau, harus stay at home. Banyak orang takut akan masa depannya. Mereka kehilangan mata pencaharian, bisnis hanya berjalan di tempat. Ada tanda tanya yang sangat besar tentang kondisi kehidupan di masa yang akan datang. Tidak seorang pun bisa menjelaskan atau memberikan jaminan kepastian tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Semua baru sebatas wacana, prediksi, atau perkiraan. Kehadiran Tuhan Yesus di tempat murid-muridnya berkumpul menunjukkan bahwa ciri khas pertolongan Tuhan adalah senantiasa datang pada saat yang tepat dan pada momen yang tidak pernah kita duga atau kita pikirkan sebelumnya. Kehadiran Yesus secara tiba-tiba di dalam ruangan yang seluruh pintunya terkunci menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menghalangi campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkehendak, pasti terlaksana. Ketika Yesus menjumpai murid-muridnya di tempat tersebut, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa membawa ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita bagi orang percaya. Saat kita berpikir tidak mungkin ada jalan, percayalah, Tuhan pasti bisa membuka jalan bagi setiap kita. Kuasa kehadirannya mampu menembus batas-batas yang ada. Ingatlah senantiasa bahwasanya Tuhan itu baik dan Ia hanya mengerjakan hal-hal yang baik. Keberadaan Tuhan mampu menembus batas pemikiran dan kekuatan kita sebagai manusia biasa, karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bangkitkan iman saudara, tetaplah miliki pengharapan dalam Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai dalam situasi pandemik seperti saat ini. Kehadiran Tuhan sanggup menembus batas-batas yang ada dalam kehidupan saudara untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan,
dan juga pelayanan. Mari siapkan hati saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu hari-hari ini. Saat kondisi sekeliling kami sedang dalam kondisi tidak baik, kami tetap aman dalam lindungan tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pendengar episode ini. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam ketakutan, tidak dapat berbuat apa-apa. Sepertinya semua pintu jalan keluar permasalahan tertutup. Usaha, pekerjaan, bisnis jadi terganggu. Bahkan mungkin sudah ada yang terhenti. Hamba berdoa, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu atas pendengar episode ini. Hamba percaya, kehadiran-Mu sanggup menembus batas yang ada dalam kehidupan mereka. Dan umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang membawa dampak perubahan dalam kehidupan mereka dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Berkati pribadi lepas pribadi ya Tuhan, keluarga demi keluarga. Berkati usaha, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, dan segenap aspek kehidupan pendengar episode ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya, memenuhi dan menyertai kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam episode ini. Mohon terus dukungan doanya untuk channel saya ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Ong Handoko Kurniawan. Keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati.